kita semua, Amang Inang, anggota jemaat GKPR Penjernihan, mari kita bersama-sama mengikuti ibadah minggu secara online Minggu 7 Juni 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Salam. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini kita masuk ke Minggu Trinitatis, Allah Tritunggal. Hasitolu Sadaoni Debata. Topik, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Marilah kita dengan sukacita mempersiapkan hati dan pikiran kita, memulai ibadah kita dengan bernyanyi, Kidung Jemaat nomor 19, ayat 1, 3, 5, Tuhanku Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga. Agar kami tidak sesat. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu.
Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita dengar hukum Tuhan yang ketiga dan hukum yang keempat. Dengan artinya, beginilah bunyinya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Serta 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji anugerah dari Tuhan kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 3. Betapa indah harinya. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita baca dalam minggu ini tertulis di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 yang akan dibacakan oleh seorang jemaat dari wilayah 3. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Amin." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari jemaat.
before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul.
sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergambar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Marilah mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia. Warta jemaat dapat kita baca melalui PDF, melalui koordinator wilayah. Sekarang kita masuk kepada doa syafaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan
yang kami rasakan hingga saat ini, melewati minggu yang lalu hingga kami memasuki minggu yang baru ini. Di minggu ini juga Tuhan, kami mengundang Engkau untuk memimpin setiap langkah dan keputusan-keputusan kami agar selaras dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Penuhi Tuhan hati dan pikiran kami dengan sukacita oleh Roh-Mu, agar kami dapat selalu berbahagia dan selalu bersyukur dalam setiap situasi dalam minggu ini. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, agar hidup dan kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui, orang-orang di sekitar kami. Sebagai berkat, perkataan kami adalah perkataan yang menguatkan dan yang membangkitkan. Sebagai berkat, tindakan kami menguatkan tangan yang lemah dan menopang kaki yang goyah. Lindungilah kami dan keluarga kami agar selalu dalam limpahan kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Dan tuntunlah kami agar selalu bertindak dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam ibadah hari ini, sertailah Inang Pendeta Veronica Merpaung yang akan menyampaikan kabar baik firman-Mu bagi kami. Berkati keluarganya ya Tuhan, sebagaimana Engkau juga menyertai dan memberkati para hamba-Mu yang melayani dengan sukacita. Liturgos, pembaca epistel, multimedia, pemusik, pemandu pujian, pelayan sekolah minggu, pengajar CD, serta berkat-Mu bagi yang melayani melalui persembahan pujian dan kor. Sungguh Tuhan, para pelayan Tuhan di GKPA Penjernihan ini memberikan yang terbaik sepenuh hati dan bekerja dengan sukacita. Ketika kami juga Tuhan menyaksikan rumah Tuhan GKPA Penjernihan ini semakin dibenahi, dirawat, bahkan diperindah. Kami saksikan Tuhan pekarangan gereja kami oleh seksi rumah tangga sedemikian juga menjadi kesaksian bagi diri kami. Kiranya hati kami juga dipenuhi perasaan indahnya kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami bersyukur juga Tuhan jika dalam kerjasama yang baik, seksi keamanan setiap hari selalu memperhatikan dan menjaga rumah Tuhan ini sehingga terpelihara dengan aman adanya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan melalui karya tayangan ibadah online ini yang telah dipersiapkan dengan baik oleh petugas multimedia. Terima kasih Tuhan, di balik segala kesulitan bagi kami untuk berkumpul dan beribadah yang disebabkan oleh pandemi wabah COVID-19 saat ini. Tuhan semakin nyata hadir di tengah-tengah keluarga kami melalui ibadah online yang unik ini. Tuhan bahkan semakin menggerakkan tangan-tangan-Mu dengan ide kreatif dalam memuliakan Tuhan. Dalam keadaan yang tidak menentu di tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, tolonglah kami yang merasakan dan menghadapi kesulitan ekonomi yang kami rasakan karena kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi yang kami rasakan karena di PHK, kami yang sakit dan kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami yang berjuang melalui masa sulit ini ya Tuhan, untuk bisa melaluinya dalam bimbingan-Mu.
Jika tanpa Tuhan, kami sungguh tidak berdaya. Karenanya, biarlah kami semakin berserah diri kepada-Mu Tuhan. Melalui masa sulit ini, Tuhan semakin nyata dan pada waktunya Tuhan akan memberikan kemenangan dan tangan Tuhan mengangkat kami. Tuhan menyokong kami dari segala kelemahan hingga kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul melewati masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Kami ingin bangkit dan maju bersama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit. Engkaulah tabib di atas segala tabib, sumber kesembuhan bagi kami yang percaya. Kami serahkan Amang Pendeta SP Merpaung yang saat ini berbaring sakit di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Inang Nyonya Tiurma Sihaan Siregar yang saat ini dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Saudara-saudara kami yang dalam pemulihan di rumah, Amang Adrian Gonti Siregar, Amang Orlando Huta Suhut, Amang Peter Michael Siregar, Amang Christian Huta Galung, Inang Dartini Ritonga Pane, dan Inang opung kami Mastiar Siregar, Batubara yang kami kasihi, yang saat ini di rumah dirawat. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit diangkat dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah hadirkan seorang bayi laki-laki bagi keluarga Amang Guntur Siregar Simanjuntak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak yang baru lahir, beserta kedua orang tuanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk umur yang Engkau tambahkan bagi 18 orang jemaat kami, yang tidak kami sebut satu persatu dalam minggu ini. Engkaulah yang terus membimbing mereka dalam kehidupan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, sukacita, dan umur yang panjang bagi 18 orang jemaat-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan atas perjalanan hidup pernikahan yang Tuhan berikan bagi dua keluarga jemaat-Mu dalam minggu ini. Kedua keluarga ini, salah satunya yang memasuki ulang tahun pernikahan ke-30 tahun, dan satunya yang memasuki pernikahan ke-5 tahun. Kiranya kedua pasangan keluarga ini Engkau limpahkan damai sejahtera, kebahagiaan, agar mereka semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga mereka. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan pucuk pimpinan gereja kami ke dalam tangan perlindungan-Mu. Jaga dan lindungilah Amang Eporus, Amang Sekjen, para pendeta, majelis, dan pekerja yang melayani di ladang Tuhan. Cukupkanlah ya Tuhan segala kebutuhan mereka. Limpahkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu bagi mereka dan keluarganya. Sertai selalu dalam pelayanan dan dengan kemenangan yang gemilang dalam mengembangkan dan memberitakan Injil kebenaran-Mu. Ya Tuhan Yesus, dalam keadaan yang sulit ini, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, dan para menteri dalam kabinet pemerintahan, pemimpin di provinsi, di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, kiranya terus dapat memimpin dan berhikmat yang daripada-Mu, agar masyarakat Indonesia terus hidup damai, berdampingan dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan yang rukun.
dalam kesatuan. Jauhkan kami Tuhan dari perpecahan, pergesekan dan perselisihan. Jadikanlah Indonesia sebagai bangsa yang beradab berkeadilan, yang hidup dalam damai sejahtera yang adil, merata, dari kota hingga desa-desa. Karena Engkaulah Tuhan, Raja damai, sumber damai itu. Karenanya kami memintanya daripadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dalam melangkah di sepanjang minggu ini, kami akan terus berserah kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena kami percaya kehendak-Mu lah yang terbaik dan yang sempurna. Kami alaskan doa syafaat kami hanya di dalam satu nama yang agung dan mulia, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai persembahan kita kepadanya dalam rangka menopang program pelayanan di GKPA Parlagutan. Sebelum kita menyerahkan persembahan, kita akan membaca firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan yang akan kita sampaikan, yang tertulis dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Saat memberikan persembahan 1 dan 2, kita menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2, bawalah persembahanmu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, karena kita selalu meyakini bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Firman Tuhan hari ini bagi kita di bawah satu tema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis sampai hasitu lusa daun ni debata yang diperingati satu minggu setelah hari Pentakosta ataupun Haroroniton Perbadia. Kitab Kejadian yang akan kita renungkan hari ini merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Lama sebagai pendahuluan yang dituliskan oleh Musa di bawah pengilhaman Roh Kudus. Kitab Kejadian merupakan kitab permulaan yang mencatat tentang penciptaan, permulaan sejarah manusia dan asal mula umat Ibrani dan perjanjian Allah dengan mereka. Tujuannya apa? Firman Tuhan ini bertujuan untuk memberikan umat perjanjian suatu pemahaman yang mendasar tentang siapa Allah, siapa dirinya, bagaimana dengan ciptaannya, dan siapa umat manusia yang diciptakan. Juga berbicara mengenai kejatuhan, kematian, penghakiman, dan perjanjian Allah melalui keturunan Abraham. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah pencipta seluruh dunia, dan segala yang diciptakannya adalah baik oleh karena penciptanya ialah Allah sendiri. Suatu hal yang menarik dalam firman Tuhan hari ini yaitu mengenai perihal penciptaan manusia. Setelah hari pertama sampai hari kelima, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.
Dan pada hari ke-6 menjadi puncak ataupun proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah, yaitu menjadikan manusia. Bukan hanya sebagai yang terakhir melalui proses penciptaan, di mana ketika Allah melakukan proses penciptaan terhadap manusia, tetapi ini merupakan juga menunjukkan manfaat dari apa yang telah Allah ciptakan sebelumnya menjadi jelas. Karena setelah Allah melengkapi semua, maka Ia menciptakan kita, menciptakan manusia. Manusia memiliki nilai yang sangat berharga. Mengapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan harga dari manusia itu bukan karena apa yang dia miliki, ataupun bukan karena apa yang akan dimiliki oleh manusia itu nantinya, melainkan oleh karena segala sesuatunya sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya bagi manusia yang akan diciptakan itu. Ada keistimewaan penciptaan pada hari ke-6. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan di sana kata asah, yang menunjukkan arti membentuk, seperti dalam kesenian tanah liat. Asah sama dengan membentuk. Kalau di ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut. Artinya di sana ada proses, ada kesepakatan, ada niat, ada hal yang dirancangkan secara khusus dalam menjadikan manusia. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat 25, Allah menjadikan langit dan bumi, maka semuanya itu dilihat oleh Allah baik adanya. Allah menjadikan cakrawala, maka jadilah. Tetapi ketika Allah menjadikan manusia melalui proses, yaitu perencanaan, maka ditekankan di sini, hendaklah kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai kemuliaan Allah. Apa arti dari kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah mengandung arti keluhuran, keagungan Allah. Ini berbicara mengenai kehormatan Allah. Ini berbicara mengenai karya-karya Allah dan ciptaannya yang luar biasa. Dan ini berbicara mengenai kehebatan Allah dalam menjadikan segala sesuatunya. Kemuliaan Allah atas ciptaannya merupakan ungkapan pengakuan iman bahwa Allah lah yang mengatur seluruh alam raya ini dengan segala kemahakuasaan Allah. Dunia ciptaan Allah mempertontonkan dunia yang sangat indah. Dapat dikatakan lebih indah dari karya manusia. Lebih indah dari karya manusia melalui lukisan termahal di dunia. Allah menjadikan gunung, Allah menjadikan laut dan pantainya, Allah menjadikan hutan dengan segala satwa penuh di dalamnya. Segala sesuatunya dijadikan oleh Allah sangat baik adanya. Ini menunjukkan bahwa karya yang agung, yang sempurna hanya ada di tangan Allah kita. Maka sejak awal Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk kebaikan. Sehingga dia selalu mengatakan bahwa seluruh ciptaannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk itu amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar hal yang pertama mengenai maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yaitu supaya manusia bisa membawa seluruh ciptaannya berfungsi sesuai dengan tujuan Allah.
Status sebagai ciptaan yang seturut dan segambar dengan rupa Allah pada manusia adalah merupakan kunci dan penentu sikap manusia pada segala ciptaannya. Keunikan antara hubungan Allah dengan manusia telah menimbulkan pemahaman tentang penata layanan. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah karena perannya sebagai penata layan atau pelaksana atas ciptaan Allah. Penata layanan berarti pekerjaan menata ataupun mengelola ataupun mengurus ataupun mengatur ataupun menyelenggarakan. Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala kelengkapannya. Maka Allah mengatakan sempurna apa yang sudah dijadikannya, baik adanya, sehingga membutuhkan perpanjangan tangan dari Allah yang dapat berhubungan langsung dengan seluruh ciptaannya tersebut. Dan kitalah, manusialah yang berperan sebagai penata layan yang diciptakan Allah untuk tugas-tugas itu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah sudah menjadikannya dengan baik, mengapa manusia ataupun mengapa dunia bisa hancur? Apakah karena dunia ciptaan Allah itu rapuh? Itu sangat tidak mungkin. Tetapi manusialah yang ditugaskan untuk menata layan tidak bekerja dengan maksud dan fungsinya sehingga menimbulkan kerapuhan alam. Misalnya, kita tidak menjaga kelestarian alam. Yang terjadi akibat dari itu adalah bencana alam. Maka terjadilah kesusahan, timbullah bencana di mana-mana. Itu karena manusia yang sudah dipercayakan oleh Allah untuk penata layanan itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuan Allah. Kedudukan ini menjadi panggilan khusus bagi kita manusia yang tidak ada pada ciptaan lainnya. Manusia harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup di dunia ini. Oleh karena itu manusia harus benar-benar sadar akan tanggung jawab ini, sebab Allah tidak menghendaki adanya kerusakan. Sebab Allah tidak menghendaki adanya kekacauan di dunia ini. Sebaliknya Allah menginginkan agar seluruh ciptaannya beroleh kasih, beroleh keadilan, beroleh damai sejahtera. Tugas sebagai penata layan ini harus kita kerjakan sebagai umat ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah supaya manusia berkuasa dan menaklukkannya. Di ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Allah untuk menaklukkan bumi dan semua binatang di dalamnya merupakan perintah untuk menguasai semuanya. Manusia diberikan kuasa di bawah sang pemberi kuasa. Bagaimana cara kita untuk bisa menguasainya? Melalui firman Tuhan ini. Allah ingin menekankan kepada kita sebagai ciptaan yang mulia. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menguasai apapun kita tidak akan bisa jika kita tidak mempelajarinya. Maka supaya kita dapat menguasai segala sesuatunya, kita harus terlebih dahulu mempelajarinya. Maka seorang yang berprofesi sebagai contohnya tukang bengkel, kalau dia tidak menguasai tentang mekanik, dia tidak akan bisa melakukan itu. Seorang yang tidak menguasai tentang alat-alat medis, kalau dia tidak mempelajarinya, maka dia tidak akan mampu melakukan itu. Dan melalui firman Tuhan ini juga dikatakan,
pada intinya adalah jika kita ingin menguasai tumbuh-tumbuhan, maka kita harus mempelajari itu. Jika kita ingin menguasai segala jenis binatang, maka kita harus mempelajari itu. Jika kita ingin memahami, menguasai bumi ini, maka segala sesuatunya harus kita pelajari sehingga kita dapat menguasainya. Allah mau kita belajar supaya tindakan perbuatan kita atas ciptaannya tidak menimbulkan kerusakan. Sekalipun kita diberi kuasa, kita harus tetap sesuai dengan kehendak penciptanya, yaitu Allah yang sudah memberikan otoritas itu kepada kita untuk memelihara ciptaannya sehingga semuanya dalam keadaan baik. Dan yang terakhir, tujuan yang ketiga adalah untuk memuliakan Allah. Kenapa Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengannya? Yaitu untuk kemuliaan Allah. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Dunia ini merupakan panggung kemuliaan Allah. Segala sesuatu dijadikan untuk kemuliaan Allah. Lalu apa yang harus kita perbuat sebagai wujud sikap kita untuk memuliakan Allah? Yaitu kita harus memahami bahwa memelihara ciptaan Tuhan merupakan bentuk ibadah. Itu merupakan bentuk penghormatan kepada Allah. Itu merupakan wujud ketaatan kita akan firman Allah. Itu merupakan wujud ketundukan kita akan setiap perintah yang diberikan oleh Allah. Dan tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Apabila kita telah mengusahakan seluruh ciptaan Tuhan itu seturut dengan tujuan ciptaannya, maka kita telah hidup memuliakan Allah. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 2-3 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam meneruskan berita itu kepada malam. Dalam hal ini Daud mengungkapkan kekagumannya, betapa terpesonanya dia menyaksikan semua karya ciptaan Allah. Dan semua ciptaan itu menceritakan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah dengan caranya masing-masing. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala yang diciptakan Allah dijadikan sarana untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Lewat keberdayaannya masing-masing kita memahami bahwa segala sesuatunya diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan bagi namanya. Dan kita dituntut untuk memberitakan kemuliaan Allah kepada segala makhluk. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, maka gereja harus memberitakan ini kepada segala makhluk. Dimuliakanlah Tuhan atas segala ciptaannya. Ada tuntutan bagi kita untuk memelihara ciptaan Allah dengan baik. Karena itu adalah pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah tujuan Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah dimuliakan melalui ciptaannya. Tuhan harus menjadi pusat pujian, Tuhan harus menjadi pusat pelayanan, Tuhan harus menjadi pusat penyembahan, dan kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Dan Mazmur pasal 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Artinya semua harus tertuju bagi kemuliaan Allah. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat sebagai makhluk, sebagai ciptaan Allah yang mulia, kita harus melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dengan itulah hidup kita dapat kita persembahkan, melayani Dia dengan sepenuh hati, menunjukkan kasih kita kepadanya, sehingga tujuan Allah melalui kehidupan kita menjadi nyata. Dimuliakanlah Allah atas segala karyanya dalam kehidupan kita. Amin. Kita sambut dengan nyanyian.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal yang kami sembah, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan sebagai ciptaan yang mulia di hadapan Allah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih pada saat ini kami kembali diingatkan betapa besarnya tanggung jawab kami sebagai manusia ciptaan Allah untuk memperhatikan segala sesuatu yang telah Tuhan jadikan, Tuhan telah ciptakan dalam dunia ini, supaya kami dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, berkatilah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Setiamu Tuhan tiada bertara. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, amang-inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, tetap semangat, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Kiranya kita semua beroleh sukacita daripada Tuhan. Shalom. Kepada seluruh jemaat GKPA Penjernihan, kami sekeluarga menyampaikan selamat beribadah di rumah di Minggu Trinitatis hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. GKPA unggul melayani dalam kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, selamat hari Minggu amang-inang dan jemaat GKPA Penjernihan, terlebih teman-teman di persekutuan lansia. Rindu rasanya ingin berjumpa dan bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan di gereja. Tapi apa daya, situasi mengharuskan kita tetap di rumah saja dan bersekutu beribadah di rumah. Sabar dan tetap semangat ya amang-inang, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Horas. Horas Amanginang semuanya. Selamat hari Minggu buat kita. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja, dan kita mendoakan semoga Tuhan segera memulihkan negara ini sehingga kita dapat beribadah di GKPA Penjernihan. Tetap di rumah, semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kita selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu, Amang Inang, semua jemaat-jemaat GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu kepada teman-teman kami Persekutuan Perempuan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami sudah rindu kita dapat bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu di gereja GKPA Penjernihan. Sabar ya, tetap semangat dan tetap di rumah. Ditunggu teman-teman sermon Zoom PP hari Rabu pukul 16 atau 4 sore. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu kepada Amang Inang semua di GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu juga kepada teman-teman kami Napa Subulung GKPA Penjernihan. Semoga kita dapat keadaan sehat selalu ya. Kami sudah rindu bersama-sama mengikuti ibadah Minggu gereja GKPA Penjernihan. Sabar, tetap semangat dan tetap di rumah aja ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Horas. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang Jemaat GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu kepada teman-teman Fajar Sidi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Memang sangat rindu rasanya ingin beribadah di gereja GKPA Penjernihan. Tetapi saat ini kita harus bersabar dan patuh. Tetap semangat dan tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu kepada Amang Inang Jemaat GKPA Penjernihan. Juga kepada teman-teman yang ada di sekolah minggu. Kita sudah rindu untuk beribadah di gereja. Tetapi tetap sabar, semangat, dan tetap di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini tim COVID-19 akan berkunjung pada jemaat memberikan sembako pada jemaat. Mari ikuti kami dalam perjalanan. Juga Amang Inang, Opung, kami dari gereja GKPA, tim panitia COVID-19 datang ke rumah Amang Inang, Opung, hendak memberikan tanda kasih akibat COVID-19 ini. Nang, biarlah segala sesuatu yang dari gereja ini menjadi berkat buat keluarga kami. Tolong Amang Inang diterima dengan penuh sukacita. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada gereja GKPA umumnya, juga kepada panitia sumbangan kasih COVID-19 pada khususnya. Begitu peduli kepada kami jemaat yang memerlukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Ya, kami juga dari Simpataya kepada Covid mengucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk wilayah 9 ya. Dan inilah sudah sampai bantuannya, sampaikan kepada jemaat. Terima kasih besarnya.